Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah. Kembali Allah memudahkan bagi kita untuk melanjutkan pelajaran Aqidah Salaf karya bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu taala. Kita masuk poin yang ke-10 dari sebab-sebab yang menyebabkan mereka teguh di atas akidah salaf. Ahlus sunnah teguh di atas akidah salaf. Yang ke-10 adalah husnu silatihim billah, bagusnya hubungan mereka dengan Allah, wa syiddatu irtibatihim bihi, dan kuatnya ikatan mereka dengan Allah, wa timaduhum alaihi, dan bersandarnya mereka kepada Allah. Jadi hubungan, ikatan, sandaran kepada Allahnya itu sangat kuat, sehingga mereka sabat, sehingga mereka tegar, teguh. Wa hadza amrun asyartu ilaihi fit taqdim wa tamhid, dan perkara ini sudah aku isyaratkan di muqaddimah dan persiapan, ya, di depan pengantar. Lianna taufiqa biyadihi subhanahu wa ta'ala, karena taufik itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dan taufik itu hanya di tangan Allah, maka tidak ada cara, tidak ada jalan untuk meraih segala kebaikan, apalagi kebaikan ukhrawi, akhirat, kecuali dengan meminta taufik kepada Allah, meminta kebaikan dan kemudahan dari Allah. Fasunat silatuhum billahi, maka baguslah hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawiya i'timaduhum alaihi, dan menjadi kuat bersandarnya mereka kepada Allah. Yas'alunahu, buktinya bagaimana? Tanda kalau orang itu bersandarnya kepada Allah itu kuat adalah bukti bahwa mereka itu bersandarnya kepada Allah masih kuat apa? Mereka senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda orang itu bersandar kepada Allahnya kuat adalah apa? Senantiasa berdoa. Wa yasta'inuna bihi, minta tolong kepada Allah. Wa yad'unahu, berdoa, meminta. Wa yatlubuna minhu tsabat, dan minta kepada Allah, menuntut dari Allah keteguhan. Nah, itulah doa Nabi SAW yang paling banyak, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika.
Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini meminta sabat namanya. Dan doa yang paling banyak dipanjatkan Nabi SAW. Nabi itu sering berdoa, paling sering itu yang dipanjatkan. Ini bukti bahwa hubungan orang beriman dengan Allah itu sangat kuat. Yang paling kuat adalah Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berlalu satu hari tanpa doa. Jadi bahaya sekali orang itu kalau malas berdoa ya. Ada seorang anak di satu pesantren, cerdas luar biasa, prestasi akademiknya itu bagus ya, semua pelajaran nilainya bagus, ranking 1. Cuma satu pelajaran yang dia nggak bisa, yaitu menghafal Al-Quran. Gurunya pun heran, kok bisa gitu? Menghafal sejarah bisa, menghafal itu, ini menghafal Quran, yang dimana rata-rata orang itu bisa ngapal Quran, nggak bisa ngapal yang lain. Quran tuh paling gampang dihafal. Coba antum menghafalkan butir-butir P4, udah nggak ada ya. Coba ngapalkan GPHN, udah nggak ada juga. Coba ngapalkan pasal-pasal KUHP, bisa nggak? Wong pakar hukum aja belum tentu hafal. Yang pakar hukum ya, belum tentu hafal pasal-pasal KUHP. Tapi yang menghafal Quran jutaan, ratusan ribu minimal. Jutaan orang hafal Quran itu banyak sekali ya, orang hafal Quran dari dulu ya. Dari sejak Quran diturunkan, jutaan manusia hafal Quran. Mudah. Nah ini ada anak prestasi akademiknya bagus semua kecuali Quran. Hafalan Quran kalah dengan yang lain gitu. Kok bisa? Gurunya pun bingung apa pasal itu. Akhirnya ketika pembagian rapot, orang tuanya datang, maka wali kelasnya bilang, "Pak, ini sayang sekali Quran kok kurang bagus ini anak bapak, atau mungkin bapak kurang mendoakan." Langsung seketika itu langsung ngaku bapaknya, "Betul Ustadz, saya nggak pernah doain anak saya." Tuh terjadi nyata. Kemudian liburan, akhirnya bapaknya sadar, sekarang saya harus doakan anak saya. Terus hari-hari didoakan terus. Balik ke pondok berubah 100%, berubah 180 derajat. Yang tadinya nggak bisa Quran, sekarang Quran nomor 1. Karena aslinya cerdas. Cuma kurang apa tadi? Doa. Cuma kurang doa. Dan doa itu bisa dari mana saja, bisa dari orang tuanya, dari ibunya, bapaknya, dari saudaranya, dari diri sendiri juga. Ini penting sekali. Tekankan anak-anak antum yang merasa kesulitan sesuatu untuk berdoa. Ada seorang anak juga merasa putus asa, merasa paling gak bisa di kelas, paling gak pinter, paling gak, merasa udahlah saya jadi anak liar sajalah, gak usah belajar. Nah kalau yang ini ditanya ke orang tuanya, berdoa, orang tuanya berdoa. Terus kenapa kok anaknya masih begitu? Anaknya ditanya, "Kenapa? Kamu maunya jadi apa, Nak?" Nggak mau jadi apa-apa. Cobalah punya cita-cita apa gitu. "Saya sekarang nggak bisa punya cita-cita." Kok bisa gitu? "Mungkin kamu kurang doa." "Iya, saya memang nggak pernah berdoa." Tuh. Itu masalah. Orang tuh kalau nggak pernah berdoa itu bahaya sekali. Segala kesulitan terjadi. Tapi kalau rajin berdoa, segala kemudahan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena membuka pintu langit. Karena membuka taufik dari Allah taala, segala kebaikan dengan apa? Taufik dari Allah taala. Kalau nggak mau berdoa, artinya apa? Tidak mau kebaikan. Orang yang nggak mau berdoa artinya dia nggak mau sukses. Tidak mau sukses orang yang nggak mau berdoa. Dunia apalagi akhirat. Antum bisa sukses selama dari neraka masuk surga itu harus doa.
Nabi aja sering berdoa, masa kita enggak? Nabi yang udah jelas nabi, yang udah dijamin masuk surga tuh enggak berhenti berdoa. Sahabat 10 sahabat yang divonis masuk surga enggak berhenti berdoa. Kok kita yang enggak jelas nasib kita mau kemana, kemudian malas berdoa? Nah itulah tanda sebenarnya. Itulah tanda karena Anda memang bukan orang yang sukses kalau nggak mau doa ya. Anda nggak ditetapkan oleh Allah untuk sukses. Ketika Anda ditetapkan oleh Allah untuk sukses, pasti dimudahkan berdoa. Pasti itu. Dan itu semua ciri-ciri orang sukses. Antum lihat kehidupan orang sukses pasti banyak berdoa. Sampai orang kafir pun. Tanya itu orang-orang kaya di dunia, tanya itu orang-orang sukses dalam ilmu pengetahuan apapun, pasti rajin berdoa. Padahal kafir. Kok orang Islam malah nggak berdoa? Orang kafir kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Contoh itu orang musyrik yang terombang-ambing di ombak, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, selamatkan. Padahal musyrik. Begitu selamat langsung syirik lagi. Tapi begitulah Allah Maha Pemurah. Di dunia masih Allah nggak mudah marah. Allah masih mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Itu di dunia. Dikabulkan oleh Allah. Karena pengkabulan doa itu bagian dari apa? Konsekuensi rububiyah Allah. Allah sebagai Rabb semesta alam, bukan Rabbnya orang beriman. Allah itu Rabb semesta alam. Makanya orang kafir berdoa dikabulkan. Walaupun kadang orang kafir itu berdoanya nggak jelas, yang dipanggil bukan nama Allah juga, tapi maksudnya ya pencipta alam gitu, mereka tahu. Artinya bukan dengan Asmaul Husna gitu. Mereka punya nama The God misalnya atau apa, punya julukan sendiri-sendiri. Orang Jawa punya pangeran atau apa gitu. Itu bukan Asmaul Husna, tapi dipanggil maksudnya Allah maksudnya. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Terus orang beriman malah nggak berdoa, mengaku bertauhid malah nggak berdoa, sedikit berdoa, ya rugi kita. Kita yang rugi ya. Makanya jangan malas berdoa. Toh doa tidak dilarang, toh doa tidak bayar, ya, toh doa tidak diminta tuntutan apapun, nggak ada syarat apapun untuk berdoa, kecuali syarat-syarat doa yang ma'ruf, dan itu tidak merugikan kita sama sekali. Kita nggak rugi gara-gara berdoa, nggak ada ceritanya saya rugi. Kenapa? Berdoa banyak-banyak nggak dikabulkan. Rugi dari mana? Rugi apa gitu? Nggak ada kerugian sama sekali. Kalau antum merasa doa udah ratusan kali atau ribuan kali dan gak dikabulkan, antum merasa rugi? Sebenarnya tidak. Karena antum disiapkan pahala yang jauh lebih besar di akhirat. Pengkabulannya di akhirat lebih besar daripada yang antum minta di dunia. Jadi gak ada kata rugi untuk berdoa. Yang rugi justru yang tidak berdoa. Orang yang malas berdoa itulah orang yang paling rugi. Maka jangan pesimis ya. Orang pesimis itu orang gak berdoa. Kalau orang ngerti Allah Maha Kuasa, Allah mampu, dia gak akan pesimis. Orang pesimis karena gak berdoa, gak bersandar kepada Allah, dia bersandar pada kemampuan diri. Saya memang gak bisa, ya udah pesimis. Ya memang antum gak bisa, antum lemah, Allah kan kuat. Allah Maha Kuasa. Ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah Maha mampu. Antum meremehkan Allah kalau gak mau berdoa, ya. Itu bahaya ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan untuk berdoa. Nabi kita mencontohkan itu. Para nabi semuanya juga begitu. Allah cerita para nabi dengan berbagai kasusnya bersama umatnya. Itu selalu ada doa nabi itu ada. Doa Nabi Nuh, doa Nabi Yunus, doa Nabi, semua nabi punya doa-doa masing-masing. Dan itu bukan satu-satunya, itu contoh saja. Kehidupan orang soleh itu penuh dengan doa. Kehidupan orang-orang yang dicintai Allah itu penuh dengan doa. Maka kehidupan orang yang Allah benci itu miskin doa, ya, sedikit doa, tidak pernah berdoa bahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Muttabi'ina fi dzalika nahjan nabiyihim. Jadi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyaknya berdoa mereka karena apa? Mengikuti dalam hal itu jalannya Nabi mereka salawatullahi wassalamuhu alaihi.
Di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk dan kelurusan. Sadad, ketepatan. Nah, ini taufik dari Allah. Sadad sama dengan taufik ya. Kalau orang minta sadad berarti minta taufik. Itu Rasul mengajarkan kita seperti itu doa beliau. Minta petunjuk, minta sadad. Jadi petunjuk kalau digandingkan dengan sadad, petunjuk itu ilmu, sadad itu amal. Amal sesuai ilmu. Tepat dalam beramal itu sadad. Kemudian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan dan kecukupan atau kekayaan. Ini juga minta petunjuk. Paling penting minta petunjuk. Paling penting minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk atau taufik itu adalah sukses dunia akhirat. Kalau orang minta ghina mungkin hanya kecukupan dunia. Minta afaf, kehormatan di dunia, tapi semua ini berdampak ke akhirat memang. Dan itulah doa yang terbaik ya. Tidak hanya kebutuhan duniawi, tapi dunia dan akhirat. Terutama akhirat. Maka doa-doa kita menggambarkan keimanan kita. Mana yang lebih kita cintai? Kalau kita lebih cinta dunia, doa-doanya pun lebih banyak minta dunia. Kalau orang lebih mencintai akhirat, doa-doanya lebih banyak minta akhirat. Kalaupun minta dunia, dunia yang berdampak akhirat. Minta ilmu, ilmu kan di dunia. Tapi ilmu yang berdampak akhirat, manfaat akhirat. Minta amal soleh, minta keteguhan, minta sabat, itu di dunia memang, tapi untuk akhirat. Nah, minta akhirat langsung tuh minta surga, minta dihindarkan dari neraka, minta dapat syafaat ya, dan lain sebagainya. Itu yang akhirat langsung. Tapi minta dunia pun yang berdampak akhirat. Itulah orang-orang yang mencintai akhirat. Kemudian Nabi SAW juga berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya. Lihat, takwa ini juga kepentingan dunia dan akhirat. Wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan nafsu-nafsu kami. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Banyak orang yang belajar tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, bahkan belajar tasawuf demi mensucikan jiwa, tapi malah gak suci-suci, makin kotor ya. Karena apa? Tidak minta dengan Allah dengan tulus. Yang mensucikan jiwa kita tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa berdoa, bersandar hati kepada Allah. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan bisa. Allah yang mensucikan jiwa kita. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindungnya dan penolongnya. Jadi yang melindungi jiwa kita, yang menolong jiwa kita itulah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah penguasanya, wali juga bermakna penguasa. Engkau penguasanya dan engkau pembelanya. Kemudian Nabi juga berdoa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku. Lihat, permintaan pertama, kebaikan agama. Alladzi huwa ismatu amrina, yang agama ini adalah penjaga urusan kami, agar urusan kami itu terlindung dari kesalahan, terlindung dari dosa. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaiki untukku duniaku yang di sana aku hidup. Jadi sepanjang hidup baik hidupnya gitu, enggak susah yang berlebihan, tidak terlalu mudah kemudian lalai. Pokoknya hidup yang baik. Hidup yang baik itu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslih li akhirati, dan perbaiki untukku akhiratku, allati fiha ma'adi, yang di sana aku kembali. Nah, itulah tempat kembali kita. Pertama kali perbaikan agama, kemudian dunia, kemudian akhirat. Padahal agama memperbaiki dunia dan akhirat, tapi dirinci di situ, dunia dan akhirat.
Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikan kehidupan sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Jadi kalau aku masih hidup, ya Allah, jadikan itu sebagai tambahan kebaikan. Aku tambah pahala, tambah tinggi derajat, makin dekat dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai tambah umur, tambah sesat. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, dan jadikan kematian sebagai istirahatku dari segala keburukan. Ya Allah, kalau aku mau berbuat buruk, matikan saja aku. Maka alangkah indahnya kematian seorang yang mati dengan sebab matinya dia tidak jadi melakukan apa? Keburukan. Itu diantara doa Nabi SAW. Kemudian juga doa Nabi SAW, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Ini 3 malaikat yang terbesar, pemikul arsy, dan 3 malaikat yang tugasnya paling mulia karena menghidupkan. Jibril menghidupkan hati dengan wahyu, Mikail menghidupkan bumi dengan hujan, Israfil menghidupkan jasad dengan trompetnya. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadati, yang mengetahui yang gaib dan yang disaksikan. Yang hakikatnya bagi Allah tidak ada yang gaib. Ini gaib menurut makhluk. Ini tawasul ya dengan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ini masih tawasul lagi. Memuji Allah, engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam apa yang mereka perselisihkan. Jadi engkaulah yang menentukan mana hak mana batil. Baru isi doanya, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Berilah petunjuk kepadaku pada apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izinmu. Tunjukkan kebenaran dari yang diperselisihkan oleh manusia itu. Innaka tahdi man tasya, sungguhnya engkau memberi hidayah kepada yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Jadi orang bisa dapat hidayah itu karena apa? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi ketika istiftah sholat malam. Ini doa istiftah ini. Jadi silakan kalau antum sholat malam baca doa ini. Ini luar biasa ini. Solusi ketika manusia berselisih, antum minta petunjuk sama Allah, mana yang benar ya Allah, tunjukkan kepadaku. Karena engkau memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Mudah-mudahan aku termasuk. Begitu. Kalau kita pasrah sepasrah-pasrahnya, kalau kita tawakal setawakal-tawakalnya, semaksimal mungkin, pasti Allah akan memberi hidayah kepada kita. Allah akan memberikan jalan yang benar di antara perkara yang diperselisihkan manusia. Manusia ini alirannya banyak, golongannya banyak. Semuanya Islam ngakunya. Terus semuanya merasa benar, gak ada yang merasa sesat. Nah, padahal kebenaran itu cuma satu. Maka sejatinya yang benar adalah yang diberi hidayah oleh Allah untuk mengetahui kebenaran itu dan mengikutinya. Nah, itulah yang kita minta. Kalau kita pasrah pada Allah, setiap malam mau sholat malam kita baca doa ini, insya Allah antum berada di atas petunjuk. Dan cirinya kalau orang dapat petunjuk dari Allah, dia semangat menuntut ilmu. Itu cirinya. Kalau orang nggak mau menuntut ilmu tuh nggak bakal diberi petunjuk. Bagaimana orang bisa tahu petunjuk kalau nggak mau belajar? Bagaimana orang bisa membedakan hak dengan batil kalau nggak belajar? Tidak bisa. Maka semangat menuntut ilmu itu tanda ketika Allah ingin memberi petunjuk kepada hambanya. Dia mengambil sebab, maka Allah akan berikan. Kalau hamba gak mau usaha, cuma doa doang, gak akan diberi. Berdoa dan berusaha terus, itu bukti kalau Allah mengabulkan doanya nanti. Allah berikan petunjuk untuk menuntut ilmu, Allah berikan pemahaman,
Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan agama. Nah, Allah pahamkan agama kan enggak tiba-tiba gitu, tapi harus belajar. Jadi dia mau belajar, orang mau belajar berarti Allah kehendaki kebaikan. Kalau orang enggak mau belajar, tanda Allah enggak menginginkan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian doa Nabi yang lainnya, ini semuanya doa minta petunjuk ya. Betapa pentingnya petunjuk. Padahal kita setiap rakaat udah bilang ihdinas siratal mustaqim, itu minta petunjuk juga. Paling banyak doa Nabi itu doa minta petunjuk. Kemudian Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu lah aku serahkan diriku, aku berserah diri. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku inabah. Nah, ini tawakal dengan inabah ketika digandengkan itu sama dengan ikhtiar dan tawakal ya. Jadi tawakal itu tawakal, isti'anah. Kemudian inabah itu ibadah, ikhtiar, sama. Jadi dua sisi yang menjadi kunci sukses manusia. Jadi manusia itu bisa sukses karena usaha dan tawakal. Makanya Nabi bilang apa? Ihris ala ma yanfa'uka, semangat untuk perkara yang bermanfaat, ini usaha. Wasta'in billah, dan minta tolong sama Allah, ini tawakal. Jadi sukses itu selalu begitu, ada usaha, ada tawakal. Dan tawakal juga dibuktikan dengan doa. Sementara ikhtiar dibuktikan dengan apa? Usaha. Nah, kemudian yang ketiga, satu lagi untuk sukses apa? Wala ta'jaz, jangan lemah. Menyingkirkan segala penghalang. Maka dengan tiga syarat ini orang itu akan sukses dunia maupun akhirat. Jadi Nabi menyatakan di sini, ini doa sebelum tidur ini ya. Doa sebelum tidur. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku inabah. Inabah itu artinya kembali dengan ketaatan. Dari dosa-dosa kembali kepada Allah dengan ketaatan. Ditinggalkan dosanya, ditinggalkan maksiatnya, tobat darinya, kemudian apa? Diisi hari kedepannya dengan ketaatan-ketaatan, itu namanya inabah. Wa bika khosamtu, dan dengan pertolonganmu aku bersengketa. Hidup itu pasti ada musuh, pasti ada lawan. Minimal kalau nggak punya lawan, minimal lawan kita apa? Setan. Pasti orang punya lawan. Kalau nggak melawan setan, malah melawan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah sungguh aku berlindung dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta, yang tidak ada sesembahan kecuali engkau. Antudillani, untuk engkau menyesatkanku. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau maha hidup yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia mati semua. Ya, ini berlindung dari apa? Kesesatan. Berarti minta hidayah lagi. Minta hidayah itu biar tidak sesat. Wa yaqulu fi du'aihi, kemudian doa Nabi yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini yang paling sering Nabi panjatkan. Ini juga minta sabat, minta teguh di atas agama Allah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Ini doa kunut. Kunut witir atau kunut nazilah. Pernah juga kunut subuh, tapi kemudian ditinggalkan Nabi SAW. Kemudian doa Nabi yang lain, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan kami pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk. Jadi hudat itu para hadi, jamak dari hadi, yang memberi petunjuk. Jadi para dai, para ustadz, para ulama memberi petunjuk kepada orang lain, kepada manusia. Di sisi lain muhtadin, yang diberi hidayah, yang mendapatkan hidayah. Jadi enggak cuma memberi hidayah, tapi termasuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus tambahan hidayah itu sangat kita butuhkan. Itu doa-doa Nabi, kalau antum amalkan luar biasa. Ya. Dan selain itu masih banyak. Wa atba'uhu, dan para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, yalzamuna nahjahu,
menekuni jalan beliau. Wa yartabituna billahi tabaraka wa ta'ala, dan mengikat diri dengan Allah tabaraka wa ta'ala kulla waqtin wa hinin, setiap saat dan waktu, setiap waktu dan saat. Yas'alunahu ats-tsabata was-sadada, mohon kepada Allah keteguhan, ketepatan, wal i'anata wa taufiqa, pertolongan dan taufik. Lihada waffaqahumullah, oleh karena itu Allah berikan taufik kepada mereka dan Allah bantu mereka, Allah luruskan mereka, Allah jaga mereka. Wa kala'ahum, dan Allah lindungi mereka, biri'ayatihi, dengan penjagaannya, wa inayatihi, dan pertolongannya dan perhatiannya. Inayah, perhatian. Wa hifdzuhu, dan penjagaannya subhanahu wa ta'ala, wa taufiqa biyadihi wahdah, dan taufik itu di tangan Allah semata. Tsumma inna hadzal irtibat, kemudian ikatan ini, minhum billah, ya, ikatan dari mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha agung dan maha tinggi. Aurathahum salahan fil ibadati, akhirnya mewariskan kepada mereka apa? Kesolehan di dalam ibadah. Hidup mereka soleh. Soleh itu pas, soleh itu bagus, soleh itu tepat, soleh itu sehat, tidak timpang, itu soleh namanya. Jadi hidup mereka soleh dalam apa? Dalam ibadah. Hidup kita kalau nggak ibadah itu nggak soleh. Kita kalau nggak berbakti sama orang tua nggak soleh, karena nggak pas. Yang pas itu anak berbakti sama orang tua. Yang pas itu istri berbakti sama suami. Yang pas itu orang tua mendidik anak. Kalau nggak begitu nggak soleh. Ya, itulah kesolehan, ketepatan, pas. Jadi orang-orang yang ikatannya dengan Allah kuat, dengan doa-doa tadi, itu pasti apa? Hidupnya soleh, soleh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastiqomatan fis suluki wal akhlaqi, kemudian istiqomah. Doa-doa mereka itu mewariskan apa? Keistiqomahan di dalam perilaku dan akhlak. Hidup mereka masya Allah berakhlak. Akhlaknya itu tidak cuma sesaat. Ada orang itu bisa senyum terus, begitu disakiti senyumnya hilang jadi cemberut. Itu bukan istiqomah dalam akhlak, ya. Jadi yang dituntut itu keistiqomahan. Kalau senyum-senyum kan dikasih duit, itu biasa. Begitu nggak dikasih duit langsung cemberut. Tadinya begini langsung sekarang begini, ya. Gampang itu. Itu bukan istiqomah dalam akhlak, ya. Yang istiqomah itu seperti Rasulullah SAW, bagaimanapun keadaannya tetap tersenyum, tetap baik. Bagaimanapun disakiti tetap membalas dengan kebaikan. Contoh ya, ada Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah, masya Allah, disakiti oleh seorang, diejek sampai dalam wayang, dihina sampai dalam pentas pewayangan. Begitu ketemu, tidak dendam, tidak, masya Allah. Dan beliau hanya mengatakan, kita kedepankan ukhuwah. Maaf Ustaz, saya sudah lancang kepada antum. Ya, kita kedepankan ukhuwah. Santai, plong, tidak ada dendam, tidak ada apa-apa, masya Allah. Itulah contoh dai sunnah. Dan itulah akhlak nubuwah. Akhlak Nabi itu begitu. Dulu bagaimana diusir dari Mekah, disakiti, sahabatnya disiksa, dibantai. Begitu menaklukkan kota Mekah, orang-orang takut akan dibalas oleh Nabi. Nabi enggak membalas. Mereka minta maaf, Nabi maafkan. Luar biasa. Itulah akhlak. Itulah akhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu bukan pas dibaikin aja gitu. Disakiti juga tetap baik. Itulah orang yang betul-betul istiqomah dalam akhlak. Kemudian walihada fa inna min fawaidil aqidah, oleh karena itu sesungguhnya di antara faidah dari akidah yang baik, yang terpuji, wa atharuhal azimah, dan dampaknya yang agung, annaha tan'akisu ala amalil insan wa sulukihi quwwatan wa rif'atan wa nama'an wa zakaan. Maka dia
akan mendorong atas manusia pada perilakunya berupa kekuatan, ketinggian, pertumbuhan dan kesucian. Wa hada min barakatil aqidah as-shahihah, dan inilah diantara keberkahan akidah yang benar. Orang kalau akidahnya benar itu perilakunya pasti bagus, akhlaknya pasti indah. Tapi kalau orang yang dulu pernah disakiti, kemudian orang yang menyakiti minta maaf, nggak memaafkan, itu bukan orang yang akidahnya bagus. Pasti akidahnya salah. Akidahnya ada khalal, ada cacat. Kalau orang akidahnya bagus, mudah memaafkan. Kalau orang akidahnya bagus, akhlaknya itu istiqomah, ya, tidak sesaat. Kemudian wa min manafi'iha, dan diantara manfaatnya, wa fawaidiha, dan faedahnya yang agung, amal aqidatul munharifa, adapun akidah yang menyimpang, fa innalaha syu'man, maka dia memiliki keburukan, ala sahibihi, terhadap pemiliknya. Walihada yatba'u fasadal aqidah, oleh karena itu rusaknya akidah akan diikuti oleh apa? Fasadul amal, rusaknya amal, itu pasti. Orang kalau akidahnya rusak, amalnya pasti jelek. Wa fasadus suluk, dan buruknya perilaku. Wa hada min syu'mil i'tiqad, dan inilah diantara dampak buruk dari akidah yang buruk. Wa man yatatabba'u wa yukha bi khasati ru'usil batil, dan siapa yang mengorek atau meneliti secara khusus para pimpinan kebatilan, wa du'atid dolal, dan para penyeru kesesatan, yajiduha dawadihan, maka dia pasti akan mendapati ini sangat jelas. Orang yang akidahnya sesat pasti perilakunya jelek, pasti itu. Makanya perilaku penyimpangan moral, penyimpangan akhlak itu karena akidahnya udah menyimpang. Akidahnya sudah menyimpang. Makanya kalau ada berita misalnya seorang ustadz di pesantren memperkosa santrinya, kemudian kepergok oleh santri laki-laki, malah nambahi, bukan lapor, bukan mencegah, malah nambahi. Ini berita entah benar entah enggak, yang jelas fenomena itu ada di tengah masyarakat kita. Kenapa begitu? Akhlak rusak. Kenapa akhlak rusak? Akidahnya sesat. Kalau akidahnya lurus nggak akan begitu, ya. Kalau orang betul-betul berpegang teguh dengan akidah Rasulullah dan para sahabat, nggak bakal begitu. Terjadinya kerusakan moral karena ada khalal di dalam akidah, pasti. Ya, ada kerusakan dalam akidahnya. Mungkin teori akidahnya betul, tapi prakteknya, maksudnya akidah yang saya maksud itu praktek akidah dalam hati, pengamalan akidah, bukan teorinya. Teorinya udah betul, dia ngajar akidah pinter, fasih, lancar, dalil semua hafal. Tapi prakteknya di hati itu. Pengaruhnya dalam hati ada atau tidak? Kalau nggak ada percuma, ya, teori doang. Jadi kalau akidah udah rusak, memang perilaku pasti akan rusak. Jadi sangat jelas pada para pimpinan kesesatan, ya, bagaimana perilaku mereka yang sesat, ya, nilep duit misalnya, ngumpulin dana umat tapi malah ditilep dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. La yurafihim inayatan bil ibadah. Kemudian juga tidak terlihat padanya perhatian terhadap ibadah. Tuh lihat. Orang kalau akidahnya ada khalal, ibadahnya pun rusak. Salat berjamaah jarang. Entah apa alasannya, ada saja alasan. Malas berjamaah. Kalau orang udah mulai salat berjamaah malas, udah tuh. Tanda-tanda yang lain tuh pasti buruk. Kalau orang salatnya jelek, yang lain akan jelek. Jadi tanda dohir amalan itu baik itu salat. Lihat kalau salatnya bagus, insya Allah amal yang lain bagus. Makanya antum kalau punya anak perempuan, kemudian ada calon mantu laki-laki, lihat salatnya, teliti salatnya gimana, bagaimana cara salat dia. Kalau jelek, awas jangan diambil mantu. Itu yang gampang untuk diteliti. Ya, selain itu teliti yang lain juga. Jadi lihat salatnya. Karena sholat itu sangat erat hubungannya dengan akidah, ya. Kalau akidahnya rusak, sholatnya jelek pasti.
Males sholat tahajud. Jangankan sholat tahajud, sholat fardu aja males, apalagi sholat tahajud. Jadi nggak ada perhatian terhadap ibadah. Wahtimaman biha wa muhafadzatan 'alaiha. Jadi nggak menjaga ibadahnya, nggak menjaga menghatamkan Quran misalnya, nggak menjaga wiridnya, nggak menjaga saum dan sebagainya. Pokoknya ibadah-ibadah kalau terbengkalai itu tanda akidahnya juga ada khalal, ada cacat di dalam akidahnya. Wala yura aidan fihimul khuluq alwadih. Kemudian tidak tampak juga padanya akhlak yang jelas, yang sempurna, yang membedakan antara hak dengan batil. Jadi akhlaknya nggak bisa ditiru gitu. Kalau ngomong bagus, ceramahnya luar biasa, orator misalnya, tapi perilakunya nggak bisa ditiru. Nah ini yang seperti itu khalal itu akidahnya. Kita nggak bisa memvonis, tapi itu tanda ada khalal di dalam akidahnya. Wa in wujida fihim syai'un min dzalik, kalau terdapat pada mereka sesuatu dari hal itu, fama 'inda ahli sunnati wal haqqi wal istiqamati min dzalika a'dhamu wa a'dham, maka yang ada pada ahli sunnah itu lebih besar lagi. Artinya kalau bukan ahli sunnah kok akhlaknya bagus, maka ahli sunnah lebih bagus lagi. Mestinya begitu. Makanya kalau ada orang ngaku ahli sunnah tapi akhlaknya buruk, ketahuilah itu baru ngaku ahli sunnah, bukan sejati ahli sunnah. Ahli sunnah itu bisa diaku-aku gitu. Salafi itu bisa diaku-aku, tapi yang tahu hakikatnya Allah. Yang betul-betul salafi praktek luar dalam, yang betul salafi ilmu dan amal, teori dan prakteknya, itu Allah yang tahu. Maka kalau betul orang itu salafi, pasti akhlaknya bagus. Wa hadza min atharil istiqamah, inilah dampak dari keistiqomahan di atas akidah dan ikatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Maka kalau ikatan kita kepada Allah masih lemah, itu tanda memang akidah kita juga lemah ya. Maka hal itu akan berdampak kepada keburukan-keburukan amal dan perilaku. Demikian wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.